keonaran yang dimaksud justru putusan hakim ini yang menimbulkan onar. Kalau konteks Habib menyatakan sehat-sehat saja, nggak ada yang onar pada waktu itu. Saya tinggal di Bogor, nggak ada itu. Nggak, maksudnya yang onar itu di medsos, tapi di medsos kan satu orang bisa punya ternak akun ya, nggak bisa dihitung. Ya, oleh karena itu, apalagi medsos tidak berpengaruh. Onar yang dimaksud di situ itu masyarakat jadi gaduh, bukan di medsos. Itu kan tahun 46. Jangan lupa tahun 46 belum ada internet. Ya, hakim itu mungkin penjaranya di dunia maya saja harusnya ya, Habib Rizik, karena kejahatannya di dunia maya. Iya, di online mestinya, Habibnya dihukumnya di online. Oh iya, penjara online mestinya. Apa sidang online, putusannya offline. Gimana? Terungkap, tujuan hakim vonis Habib Rizik Syihab 4 tahun penjara adalah untuk amankan Pilpres 2024 pesanan rezim. Karena bagaimana bisa gitu loh, seseorang mengatakan dirinya sehat dan baik-baik saja, kemudian itu dipidana dengan sedemikian rupa, padahal hasil tes COVID-nya itu baru keluar setelah yang bersangkutan bukan hal tersebut gitu. Yang menjadi soal adalah siapa kondisi. Nah, Pak Rizik Syihab ini kan seseorang yang banyak pengikutnya. Nah, karena itu kemudian menjadi sorotan masyarakat. Sorotan di samping juga ada, saya melihat juga ada agenda yang ditujukan kepada dia oleh pemerintah lah, gitu kira-kira. Agenda ya. apa, Pak Fikar? Siapa? Tetapi ada nampak ada upaya yang mendorong bagaimana Pak Rizik Syihab ini bisa diadili. Pasal Undang-Undang Nomor 1 Pasal 14 itu adalah undang-undang tentang menyampaikan berita bohong dan membuat keonaran. Nah, pertanyaan seriusnya, onarnya di mana gitu loh. Kemudian bohongnya apa? Kalau bohongnya karena dia harusnya ngomongnya positif, dan Habib sendiri tidak ngomong negatif, dia merasa baik-baik saja. Itu kan berbeda sekali dari rumusan hukum. Sebenarnya banyak orang yang harus diadili seperti ini. Gitu. Kalau mau jujur gitu ya, mau lihat kehidupan di masyarakat itu banyak orang yang tidak pakai masker, banyak orang yang kemudian berkumpul-kumpul juga melakukan pesta ulang tahun, pesta segala macam gitu ya. Nah itu tidak terjadi penuntutan terhadap mereka. Nah coba karena Pak Rizik Syihab ini orang yang banyak panutannya atau banyak orang pengikutnya, karena itu kemudian menurut saya itu salah satu alasan kenapa kemudian negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum mempersoalkannya. Ilmu hukum, khususnya hukum pidana, itu ada azas, namanya azas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Sangat mengada-ngada. Itu yang saya bilang tadi teorinya, perbuatan tidak ada Habib lakukan, maka berlaku azas legalitas tadi, tidak bisa dipidana karena perbuatan yang didefinisikan oleh hakim tadi tidak dilakukan oleh Habib Rizik Syihab yang dimuliakan Allah. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian ini dia tidak pantas dikatakan melanggar hukum. Nah karena tidak melanggar hukum, maka tidak pantas dong, tidak dibenarkan dia dihukum, apalagi sampai 4 tahun. Itu kezaliman yang dahsyat. Ya, jadi kemudian tambahan di dalam putusan yang saya lihat aneh, selama saya lebih dari 25 tahun jadi lawyer ini nggak pernah ada putusan hakim yang memberikan satu isyarat minta maaf pada presiden atau memberikan istilahnya gerasi. Itu nggak pernah ada itu. Yang ada pikir-pikir atau terima atau banding, ya nolak gitu loh. Jadi oleh karena itu ini pasti dalam segi ilmu politik, kalau ini politik ini ada intervensi dari kekuasaan kepada majelis hakim untuk mengkondisikan
tes case kepada Habib, mau nggak diminta maaf gitu loh. Ini yang bermain namanya duitkologi, duitkologi, pengaruhkologi. Tapi begini, Bang Egy, ilmu tentang duit, berapa jumlahnya, ya sogokannya berapa, hukumannya jadi segitu. Kita udah ngerti lah. Saya pengalaman di dunia lawyer nih banyak kali suap menyuap itu. Nuansa politiknya jelas. Kalau kaitan dengan pemilu kan 2024. Jadi kalau 4 tahun kan nggak, kalau asumsinya masuk penjara kan aman. Jadi nggak ada Habib Rizik. Melakukan tindakan seperti Pak HRS ini banyak, ya. Kalau mau dipersoalkan ini kan soal tidak mengikuti protokol gitu kan, protokol kesehatan pandemi gitu ya. Kalau mau jujur banyak sebenarnya gitu, tidak hanya Pak HRS saja, cuma karena ini tokoh ya, yang oleh orang menjadi perhatian gitu, menjadi perhatian orang. Nah, karena itu saya melihat ada suatu tindakan khusus terhadap Pak HRS ini sehingga sampai dia dibawa ke pengadilan. Sebenarnya banyak, kalau bawa dibawa ke pengadilan itu ada banyak orang. Dengan skenario kebencian di kalangan mereka semuanya sudah serempak. Bagaimana Habib ini tidak lagi berperan, apalagi menjelang pemilu yang 2024. Jadi hukuman ini bisa dimengerti sebagai satu kepentingan politik, bukan peristiwa hukum ini. Ini peristiwa politik yang menggunakan instrumen hukum. Nah, yang kita kecewa hakim. Ini KY mestinya bertindak, komisi yudisial, periksa apa benar timbang-timbang dari hakim ini. Ini KY juga nggak ditakuti sama hakim, yang ditakuti eksekutif. Ini pihak yang paling diuntungkan dengan vonis 4 tahun untuk Habib Rizik. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai vonis 4 tahun untuk Habib Rizik Syihab sangat kental nuansa politiknya. Hal itu katanya sudah bisa ditebak karena ada sejumlah pihak yang menginginkan agar HRS tidak lagi jadi pemain dalam pentas politik nasional. Skenario itu sudah bisa ditebak dan diduga. Bisa saja itu bagian dari skenario pihak-pihak tertentu agar HRS tidak menjadi aktor penentu Pilpres 2024, kata Ujang. Dosen Universitas Al-Azhar itu menilai skenario untuk menyingkirkan HRS sudah muncul lama dan tidak digodok dalam waktu 1-2 hari. Sejak peran besar HRS dalam mengantarkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, HRS makin dijadikan aktor utama yang suaranya didengar khususnya bagi umat Islam. Apalagi masa yang dimilikinya sangat loyal, kendati FPI kini telah dilarang oleh pemerintah. Polanya sudah terbaca dan publik pun paham akan hal itu, tambahnya. Lalu siapa pihak yang diuntungkan dengan diamputasinya sosok HRS menuju Pilpres dan Pemilu 2024? Yang diuntungkan itu ya elit-elit dan oligarki yang selama ini mencengkram negara, tambahnya. Karena bagaimana bisa gitu loh, seseorang mengatakan dirinya sehat dan baik-baik saja, kemudian itu dipidana dengan sedemikian rupa, padahal hasil tes COVID-nya itu baru keluar setelah yang bukakan hal tersebut gitu. Dia tidak pantas dikatakan melanggar hukum. Nah, karena tidak melanggar hukum, maka tidak pantas dong, tidak dibenarkan dia dihukum, apalagi sampai 4 tahun. Itu kezaliman yang dahsyat, ya. Jadi kemudian tambahan di dalam putusan yang saya lihat aneh, selama saya lebih dari 25 tahun jadi lawyer ini nggak pernah ada putusan hakim yang memberikan satu isyarat minta maaf pada presiden atau memberikan gerasi. Itu nggak pernah ada itu. Yang ada pikir-pikir,
atau terima atau banding, ya, nolak gitu loh. Jadi oleh karena itu ini pasti dalam segi ilmu politik, kalau ini politik ini ada intervensi dari kekuasaan kepada majelis hakim untuk mengkondisikan test case kepada Habib, mau nggak dia minta maaf gitu loh. Ini yang bermain namanya duitkologi, pengaruhologi. Tapi begini, Bang Egy, ilmu tentang duit, berapa jumlahnya, ya sogokannya berapa, hukumannya jadi segitu. Kita udah ngerti lah, saya pengalaman di dunia lawyer ini banyak kali suap menyuap itu. Nuansa politiknya jelas, kalau kaitan dengan pemilu kan 2024. Jadi kalau 4 tahun kan nggak, kalau asumsinya masuk penjara kan aman, jadi nggak ada Habib Rizik. Melakukan tindakan seperti Pak HRS ini banyak, ya. Kalau mau dipersoalkan ini kan soal tidak mengikuti protokol gitu kan, protokol kesehatan pandemi gitu ya. Kalau mau jujur banyak sebenarnya gitu, tidak hanya Pak HRS saja, cuma karena ini tokoh ya, yang oleh orang menjadi perhatian gitu, menjadi perhatian orang. Nah, karena itu saya melihat ada ada suatu tindakan khusus terhadap Pak HRS ini gitu, sehingga sampai dia dibawa ke pengadilan. Sebenarnya banyak, kalau bawa dibawa ke pengadilan itu ada banyak orang. Dengan skenario kebencian di kalangan mereka semuanya sudah serempak, bagaimana Habib ini tidak lagi berperan, apalagi menjelang pemilu yang 2024. Jadi hukuman ini bisa dimengerti sebagai satu kepentingan politik, bukan peristiwa hukum ini. Ini peristiwa politik yang menggunakan instrumen hukum. Nah, yang kita kecewa hakim. Ini KY mestinya bertindak, komisi yudisial, periksa apa benar timbang-timbang dari hakim ini. Ini KY juga nggak ditakuti sama hakim, yang ditakuti eksekutif.